Ya, silahkan. Ya. Oke. Ya, secara umum untuk blok ini kuliah tidak ada yang berubah. Nama unitnya juga masih sama, nama modulnya sama, modul 1 dan modul 2. Modul 1 adalah ilmu kedokteran komunitas dan pencegahan, modul 2 prinsip dasar epidemiologi dan penerapannya di pelayanan kesehatan primer yang terdiri dari 2 unit. Nanti lebih detail di kuliahnya saja saya jelaskan ya. Jadi untuk kuliah yang unit yang pertama ini adalah dasar-dasar kedokteran komunitas dan pencegahan. Ini juga tidak ada perubahan dari tahun lalu. Jadi kuliahnya ada 4, masih sama, yaitu Basic Principle of Community Health and Preventive Medicine. Kemudian kuliah kedua, Theoretical Foundation of Community Health and Preventive Medicine. Yang ketiga, Natural History of Disease and Preventive Fase. Dan yang keempat adalah ukuran dari vital event. Kemudian untuk unit yang kedua, ini juga masih sama dengan yang tahun lalu, tidak ada yang berubah. Unitnya adalah faktor risiko dan pemecahan masalah kesehatan komunitas. Topik kuliah ada 4. Yang pertama itu kesehatan keluarga, kemudian penyakit infeksi, penyakit non-infeksi, dan terakhir gizi masyarakat. Adi, Kemudian untuk unit ketiga, untuk ya gimana? nomor kuliahnya nanti diperbaiki dok ya. Yang unit 1 tadi kayak nomornya lanjutan yang sebelahnya deh. Coba lihat yang unit 1. Iya, ya, Ya, siap kita dok. baca. Nanti Ya. saya perbaiki ya. Oke, Ini juga masih salah. Oke. siap. Kemudian untuk unit ketiga, ini masih sama, cuman ada yang berubah nih. Unit ketiga adalah kejadian luar biasa dan wabah. Kuliah ke-9 itu kejadian luar biasa dan wabah, pengertian kriteria KLB dan contoh. Nah, untuk kuliah 10 dan 11 ini yang ditukar ya, supaya lebih sesuai dengan sequence dari materinya begitu. Yang ke-10 adalah langkah penelusuran KLB, baru kemudian diikuti dengan penerapan surveillance pelayanan kesehatan primer. Sedangkan kuliah yang terakhir ini masih tetap ya, konsep dan peran screening dalam pencegahan sekunder. Untuk kuliah masih tetap ya dok, dari tim yang baru bergabung. Tetap nggih. Ya, saya lanjutkan. Kemudian untuk student project saya lewatkan ya. Kemudian untuk praktikum ini masih sama dengan tahun lalu, mungkin yang berubah adalah kuliah pengantarnya. Kuliah praktikum ada 2, praktikum di SKS yang kedua ukuran morbiditas, mortalitas, dan fertilitas. Pengampunya yang tahun lalu dokter Tangking, sekarang sudah dokter Najwita. Untuk tim praktikum masih sama. Nah, untuk metode penilaiannya juga berubah. Kalau dulu ada ujian, sekarang formatif. Jadi tugas datanya itu dinilai, gitu ya, dikumpulkan. Dan untuk kuliahnya nanti praktikumnya itu diharapkan setelah kuliah 7. Sedangkan praktikum yang di SKS ketiga itu adalah analisis dan interpretasi data KLB, wabah, dan membuat tabel grafik serta membaca tren. LO-nya adalah melakukan analisis dan interpretasi data KLB dan wabah. Kemudian silabusnya ada 3, analisis KLB dan wabah, kemudian analisis sumber penularan faktor risiko, dan terakhir interpretasi data KLB dan wabah. Untuk pengampunya ini masih sama dengan tahun lalu, dan yang berubah adalah metode penilaiannya. Sama dengan di atas, yaitu formatif. Pengumpulan nilai ininya, laporan saja. Selanjutnya adalah kuliah interaktif. Ini juga masih sama dengan tahun lalu. Kuliah interaktifnya hanya ada 2 ya di sini ya. Kuliah interaktif yang pertama itu adalah perjalanan alamiah penyakit dan pencegahan penyakit. LO-nya menganalisis perjalanan alamiah penyakit dan pencegahan penyakit. Silabusnya adalah perjalanan alamiah dan kaitan perjalanan alamiah dengan fase-fase pencegahan. Metodenya PPT dan diskusi. Nanti pengampunya di sini yang berbeda nih. Sekarang Dr. Ratna dan juga Dr. Pratnya. Kemudian di SKS 2 tidak ada IL, dilanjutkan di SKS 3 yaitu Interactive Learning Dok, Surveillance Adi, DBD. Ya, bagaimana dok? yang IL1 saya sama dokter Ratna. Dokter Pratnya di IL2 dok. Oh iya, salah ya saya. Oke. Oke, siap. Ada lagi dok? IL1? Sudah. Siap.
Untuk IL2 sudah ya dokter ya. Ini surveillance DBD, LO-nya masih sama dengan tahun lalu ya, mengenai langkah-langkah surveillance DBD, kemudian silabusnya juga surveillance DBD dan juga baik itu atribut, alur, penanggulangan dan lain-lain dan kendala dan tantangannya. Dan untuk metode flip class, metode situsnya flip classroom, jadi mereka mahasiswa akan diberikan ada pre-classnya, diberikan SOP dan panduan surveillance, H-2 sebelum kegiatan, nanti saat during class ada diskusi dan terakhir nanti ada post test. Tapi post testnya tidak masuk ke nilai, yang dinilai ini cukup formatif saja. Kemudian keterampilan klinik masih sama. Nah, mungkin kuliah pengantarnya berbeda. Keterampilan klinik yang pertama, vaksin di puskesmas ini diberikan oleh Dr. Indra Wijaya, sedangkan KLB ini diberikan oleh Dr. Ratna. Selanjutnya untuk studi lapangan masih sama dengan tahun lalu. Jadi ini adalah surveillance terkait penyakit infeksi dan non-infeksi. Studi lapangan diberikan H-2 ya. Jadi ada beberapa indikator yang harus dicari oleh mahasiswa, atribut surveillance, alur, surveillance dikerjakan oleh puskesmas, dan laporan surveillance puskesmas di masing-masing SGD. Presentasi surveillance salah satu kasus penyakit infeksi ini untuk SGD 1 sampai 7, sedangkan kasus non infeksi untuk SGD sisanya begitu ya. Tentang analisis data surveillance, bentuk laporan, alur surveillance, keputusan dan juga feedbacknya. Kemudian untuk mahasiswa ada 15 SGD, ini adalah pembagiannya. Jadi hanya ke 8 puskesmas nanti akan dibagi ya. Ada yang 2 SGD mungkin ya ke 1 puskesmas. Kemudian nanti presentasi hasil studi. Kenapa dok? Oh, enggak. Maaf. Kemudian nanti Online dok janjiannya hasil studi akan PPT, jumlah slide 5 slide, dibatasi 5 slide. Untuk penilaian studi lapangan, kedisiplinan, partisipasi aktif, berpikir kritis sesuai dengan penilaian studi lapangan presentasi ya. Kemudian PPT nanti nilainya sama ya untuk satu anggota kelompok. Untuk pemicu mungkin masukkan komponen travel hub dalam salah satu pemicu. Baik, apakah ada tambahan untuk studi lapangannya dokter? Cukup ya, baik. Selanjutnya adalah kuliah-kuliahnya nih. Untuk kuliah yang satu ini adalah Basic Principle of Public Health, diberikan oleh Dr. Pratnya. Untuk silabusnya prinsip dasar ilmu kesehatan masyarakat, ruang lingkup, contoh-contohnya, prinsip kedokteran komunitas, ruang lingkup dan contohnya, serta konsep kedokteran pencegahan, ruang lingkup kedokteran pencegahan dan penerapan komunitas klinik serta arah kebijakan kesehatan secara global. Dokter Pratnya, apakah silabusnya sudah cukup dok? Atau ada yang mau diperbaiki? Doanya, kuliah 1 doanya. Oke. Oke dok. Oh ya cukup ya. Siap. Selanjutnya ini kuliah yang kedua, Theoretical Foundation of Community Health and Preventive Medicine oleh Dr. Triani. Jadi ada 4 silabusnya. Yang pertama konsep sehat sakit, kemudian paradigma sehat sebagai konsep dasar kedokteran komunitas dan pencegahan. Derajat kesehatan masyarakat dan cukup nggih? Ya. Cukup nggih. Note-nya kaitkan teori dengan penerapan kasus ya, agar mahasiswa lebih paham gitu. Sama juga kuliah ketiga dok, ini juga Dr. Triani, Natural History of Disease and Preventive Fase, 3 silabusnya dok, konsep segitiga epidemiologi. Sip ya dok. Baik. Oke. Nah ini selanjutnya Dr. Ratna Juwita belum bergabung ya dok? Belum. Belum ya. Oke. Pak Dekan hilang juga. Oh ya, lagi ada ya, kerja BKKBN dok, Pak Dekan di Haris. Jadi mungkin nanti saya share aja sih ininya ya, videonya. Ya. Siap. Selanjutnya Dr. Najwita, ukuran vital event ada 7 ya, 7 silabusnya, rates, ratio, proportion, ukuran morbiditas, ukuran mortalitas, fertilitas, mobilitas, piramida penduduk, dan transisi demografi dan epidemiologi. Kemudian
keluarga, kemudian indikatornya, contoh masalah kesehatan keluarga, faktor risiko, dan pelayanan kesehatan keluarga. Sudah cukup Dokter Fatnya untuk silabusnya? Cukup, oke. Nah, ini penyakit infeksi dari Dokter Indra Wijaya. Ada 7 juga. 6 ya, sorry. Silabusnya yang pertama pengertian dan cukup masalah penyakit infeksi secara global di Indonesia dan di Indonesia. Kemudian indikatornya, kemudian contoh masalah penyakit infeksi, kemudian faktor risiko penyakit infeksi, dan terakhir upaya pengendalian penyakit infeksi. Ini yang terakhir, penyakit infeksi berkaitan dengan travel medicine. Tambahan ya di tahun ini ya, jadi ada penyakit infeksi yang berkaitan dengan Ya, travel medicine. nanti pemicunya yang pemicu 2 yang saya tambahin tentang travelnya supaya sinkron sama ya, pemicu 2 ya, sinkron ya, baik. Selanjutnya masih Dokter Indra Wijaya untuk penyakit non-infeksi. Sama dengan di atas silabusnya, cuman berubah ya ini untuk yang non-infeksi, dan tambahannya tentang penyakit non-infeksi yang berkaitan dengan travel medicine. Selanjutnya ini Bu Sutiari, tidak diajak join ya dok? Lupa ya, saya lupa. Bu Sutiari nanti saya sampaikan. Oh, Tapi mungkin di invite di grup ya dok? Iya. Ya. Nanti tak invite. Ya, oke. Dari masyarakat, jadi pengertian dan ruang lingkup masyarakat, komunikatornya, masyarakat, contoh masalah ya gizi masyarakat, kemudian dan upaya di masyarakat. Selanjutnya Dokter Triani lagi, ini kuliah ke-9 ya, kejadian luar biasa dan wabah. LO-nya 4, epidemiologi penyakit, konsep KLB dan wabah, kriteria dan ruang lingkup KLB, dan investigasi penanggulangan KLB dan wabah. Cukup ya Dok Tria? Cukup. Baik. Selanjutnya kuliah 10, langkah penelusuran KLB dan wabah oleh Dr. Ratna Juwita. 2 aja silabusnya, langkah investigasi KLB dan wabah, dan juga metode analisis data KLB dan wabah menurut person, place, time. Belum join ya? Ya, belum join. Belum. Selanjutnya Bu Ani juga belum join. Kuliah 11 ya, penerapan surveillance pada pelayanan kesehatan primer. Silabusnya ada 3, konsep, sistem, dan penerapan surveillance secara umum, kemudian peran surveillance dalam pelayanan kesehatan primer, dan terakhir surveillance penyakit infeksi dan non-infeksi. Nah, kuliah 12, ini yang terakhir dari Dr. Indra Wijaya juga, konsep dan peran screening dalam pencegahan SKUDA. Ininya silabusnya ada 3, pengertian dan syarat tes screening, termasuk perbedaan screening dan diagnosis, kemudian ukuran ketepatan tes diagnosis, dan terakhir peran screening dalam mengidentifikasi penyakit sebagai deteksi dini dan interpretasi hasil screening. Cukup ya dok untuk silabusnya dok, tidak ada perubahan? Oke, ya. Nanti Bu Sutiari saya infokan dan saya invite dok. Saya lupa banget dok sama Bu Sutiari. Oke. Ya. Berarti sudah cukup ya dok? Sudah saya sampaikan semuanya atau ada yang dari kurang? Dok Ratnya ada mau ditambahkan dok? Nggak ada, Dok Tri nggak ada. Cuman tadi mohon maaf, tadi saya agak kelewat yang proofreadnya, nanti kan Dokter Adi yang melengkapi ya yang mana? Belum. Belum. Ini bagian atasnya masih kosong. Ya, nanti kan dari Mei apa ya? Tetap ini dari yang semester ini Dokter Nitang ya. Kemarin kan awalnya Dokter Judi. Itu kan berbeda dengan di sini dispesialkan gitu yang dari tahun lalu dok, karena minta khusus biar Dokter Judi yang proofread supaya benar. Tapi sekarang udah saya kasih proofreader 2-nya tetap dari ini ya dok ya, dari Dokter Nita, karena memang nggak ngelihat kontennya, cuman melihat formattingnya aja.